Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Bapak Edi Kurniawan Farid MPDI, dan yang saya hormati serta saya cintai kedua orang tua saya. Saya Yunisa, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah retorika dakwah, yaitu tugas dakwah atau ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya saya mengajak Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita kenal dengan istilah sholawat dan salam pada pemimpin kita bersama, teladan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita yang hadir di tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ceramah atau dakwah yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, syukur secara bahasa berarti berterima kasih atau mengakui nikmat. Sedangkan syukur menurut istilah adalah mengakui nikmat Allah, memujinya dan menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakan adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan, semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Bersyukur adalah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan Allah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat padamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat nanti, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus pandai bersyukur? Ada beberapa alasan mengapa bersyukur wajib kita praktikkan dalam kehidupan ini.
Yang pertama yaitu karena nikmat Allah tidak terhitung. Allah berfirman, "In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha," yang artinya jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Yang kedua, syukur mendatangkan kebahagiaan. Orang yang bersyukur lebih tenang, jarang mengeluh, dan mampu melihat kebaikan dalam hidupnya. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari sifat kufur. Nikmat orang yang tidak pandai bersyukur akan selalu merasa kurang. Meskipun diberi banyak nikmat seperti kesehatan, itu akan merasa kurang. Yang keempat, Allah mencintai hamba yang bersyukur. Bersyukur adalah tanda kedekatan seorang hambanya kepada Allah. Bersyukur bukan hanya bisa dengan lisan saja, tetapi juga bisa dengan hati dan perbuatan. Dengan jika kita diberi kebahagiaan, kesehatan atau rezeki yang lebih, kita tidak lupa beribadah, yaitu dengan sholat. Ada beberapa cara agar kita lebih pandai bersyukur. Yang pertama, selalu mengingat nikmat yang Allah berikan, seperti sehat. Yang kedua, melihat orang yang keadaannya di bawah kita. Yang ketiga, memperbanyak ibadah dan zikir. Keempat, kurangi kebiasaan mengeluh. Yang terakhir yaitu kebiasaan mengucap hamdalah, alhamdulillah setiap hari. Contoh bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, bangun pagi dalam keadaan sehat. Itu nikmat besar dari Allah. Yang kedua, masih diberi keluarga yang menyayangi, dan itu nikmat luar biasa dari Allah. Yang ketiga, mendapat kesempatan menuntut ilmu. Tidak semua orang mendapat ilmu tersebut. Yang keempat, diberi makanan yang cukup. Banyak orang di luar masih kelaparan seperti yang kita saat ini, kan banyak pengemis di jalan-jalan. Yang kelima, dapat bernafas tanpa biaya. Nikmat ini sering kita lupakan. Tanpa bersyukur, kita akan selalu merasa kurang. Dengan bersyukur, yang sedikit merasa cukup dan yang banyak terasa lebih berkah. Hadirin yang bahagia, dari penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa pandai bersyukur adalah kunci kebahagiaan, ketenangan, dan kemuliaan seorang hamba. Allah menjadikan tambahan nikmat bagi orang yang bersyukur dan menjadikan hidupnya lebih bermakna. Mari kita latih diri untuk selalu melihat kebaikan dalam hidup, mengurangi keluhan, dan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang pandai bersyukur dan selalu mendapatkan limpahan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian ceramah atau pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.